Kita bertemu kembali. Saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga semuanya tetap sehat, semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Paus Leo ke-13 pernah mengatakan satu kalimat yang sangat menarik tentang gereja. Dia katakan demikian, gereja Katolik itu satu, kudus, apostolik, dan teraniaya. Dan apa yang dikatakan beliau benar. Sejak gereja berdiri, sejak gereja Katolik ada, sampai sekarang, ciri ini selalu nampak, ya, bukan hanya dia teraniaya, tetapi dia tetap satu, dia tetap kudus, dan dia tetap apostolik. Sejak zaman Yesus sendiri sampai dengan hari ini, orang selalu mengalami ini. Di mana saja, tidak pernah kurang, tidak pernah hilang, bahwa dia selalu teraniaya. Sehingga menjadi orang Katolik, apalagi menjadi orang Katolik yang baik dan benar, akan selalu sulit. Karena akan selalu menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang berhubungan dengan iman dan kepercayaannya. Jadi jangan heran kalau di tempat kerja, kalau di lingkungan, di mana saja kita berada, selalu mengalami tantangan dan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan iman kepercayaan, dengan agama, dengan Yesus Kristus. Ya, ini ciri gereja Katolik, ciri semua mereka yang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Artinya, gereja, orang-orang yang mengikuti Kristus, para pengikut Kristus, selalu mengalami kesulitan, tantangan, dan itu yang membuat tidak damai. Dan apa yang dikatakan oleh Paus tentang ciri, kondisi, dan situasi yang selalu dihadapi gereja, kita juga temukan di dalam Injil hari ini, ya, Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca, kita dengar ayat pertama dari perikop ini, yakni ayat 27. Yesus katakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalimat ini menarik, karena dalam teks yang sama, dalam satu ayat yang sama ini, ada dua hal yang dikatakan, yaitu tentang damai. Damai yang diberikan oleh Yesus, kontras dengan damai yang diberikan oleh dunia. Ya, dunia dalam konteks ini adalah setan, ya, yang diberikan oleh setan. Bagaimana mungkin dalam satu teks yang sama ada dua hal yang bertolak belakang? Berarti ada sesuatu, ada maksud tertentu yang mau dikatakan oleh Yesus tentang ini, tentang dua damai. Dijelaskan dalam satu teks. Jadi kita perlu melihat apa yang ingin dikatakan tentang damai dalam teks yang sama. Damai yang diberikan oleh Allah dan damai yang diberikan oleh dunia. Ya, menarik, kita coba lihat. Memang kita perlu tahu damai yang kita alami, damai yang kita rasakan ini bersumber dari mana? Apakah bersumber dari kekuatan dunia atau bersumber dari kekuatan Allah? Damai yang diberikan oleh dunia adalah damai ketika tidak mengalami persoalan kehidupan. Ketika orang bebas dari segala problem-problem, kesulitan-kesulitan hidup, maka disitulah dia mengalami damai. Dan kalau dialami, maka damai itu dari setan. Karena mustahil manusia hidup tanpa kesulitan. Mustahil manusia hidup tanpa ada problem sekecil apapun, entah yang datang dari dalam diri ataupun yang datang dari dunia sekitar. Sehingga damai dari Yesus itu adalah damai yang terjadi, damai yang dialami, damai yang dirasakan di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penganiayaan dan penyiksaan.
di tengah-tengah dunia. Karena Yesus memberikan itu untuk kita yang hidup di dunia ini. Sehingga ketika orang benar-benar mengalami damai dari Tuhan, terjadi di tengah-tengah persoalan kehidupan sebagai manusia. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana hal seperti itu bisa kita jaga dan bisa kita rawat dalam kehidupan kita setiap hari? Hal itu akan terjadi, ya, artinya kita bisa merawat damai yang dari Tuhan itu kalau betul-betul kita yakin sungguh bahwa Kristus adalah pemenang, maka kita pun akan menjadi pemenang atas segala kesulitan, atas segala sesuatu yang mengganggu dunia batin kita, atas segala sesuatu yang mengganggu hati kita. Sehingga di tengah kesulitan, di tengah problem kehidupan, damai itu tidak akan hilang. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan segala-galanya. Tuhan menghancurkan setan, termasuk Tuhan sudah menghancurkan kematian yang membuat kita takut, kematian itu. Sehingga damai yang datang dari Tuhan itu betul-betul menjadi tembok, betul-betul menjadi benteng hati kita, tembok yang melindungi batin kita, sehingga apa saja yang datang dari luar tidak akan mengganggu damai yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita merawat damai itu hanya dengan iman, hanya dengan keyakinan, hanya dengan percaya bahwa Tuhanku adalah pemenang, maka saya pun harus menang atas segala kesulitan yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa menghilangkan kesulitan, tetapi kita bisa menguasai kesulitan-kesulitan yang datang mengganggu kita. Sehingga Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu. Karena Yesus tahu bahwa dunia selalu menawarkan sesuatu yang enak, tetapi menggelisahkan hati, membuat hati gentar, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga dia katakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mungkin kita tidak mengalami penyiksaan seperti para martir abad-abad pertengahan. Mungkin kita tidak sampai ke sana. Tapi ada banyak sekali gangguan-gangguan dalam hidup kita setiap hari yang bisa sangat merusak, yang bisa sangat menggoncang kehidupan batin kita, yang bisa sangat mengganggu, ya, suasana hati kita. Ya, mungkin salah paham, salah kata, salah rasa, salah tindakan, mungkin ada kritikan, mungkin ada teguran dari teman, dari saudara, dan juga tidak kurang kita mengalami iri hati, cemburu, ya, gosip-gosip yang tidak benar, ya. Itu sebenarnya hal-hal yang datang dari dunia yang bisa mengganggu ketenangan batin kita, kedamaian hati kita. Tapi itu semua kalau dialami dan dihadapi tanpa harus kehilangan kedamaian yang diberikan Tuhan, tanpa harus kehilangan suasana batin yang damai, hati yang tenang. Meskipun semua itu ada, tetapi kalau kita yakin bahwa semua itu sudah dikalahkan oleh Tuhan, semua itu tidak perlu menjadi mengganggu batin saya, mengganggu hati saya. Maka damai yang dari Tuhan itu harus benar-benar menjadi benteng. Sehingga meskipun ada iri hati, ada hal-hal yang negatif yang terjadi di sekitar kita, kita tetap tenang, kita tetap damai. Semuanya itu bisa terjadi, semuanya itu bisa kita alami. Hanya kalau kita yakin, kita percaya, dan kita terus merawat dan menjaga dengan penuh percaya, dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah mengalahkan semuanya itu untuk kita. Tuhan sudah memberikan dirinya, Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, supaya kita tinggal dalam damai, kita tinggal dalam situasi, ya, kesulitan hidup setiap hari, tapi dengan batin yang damai, hati yang tenang. Sehingga Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, janganlah gentar hatimu. Artinya Tuhan sekarang dan di sini memberikan kita damai, memberikan saya damai, memberikan saudara juga damai yang datang darinya. Sehingga kita perlu merawat damai itu, damai yang dari Tuhan, dengan kekuatan iman yang datang dari Yesus. Amin.
Ibadat malam pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Pemeriksaan batin. Marilah sebelum mengakhiri hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah kita lalui hari ini, sekaligus kita mohon belas kasih dan kemurahan hati-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang-orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada. Menjelang datangnya malam, kami menghadap wajah-Mu untuk menghaturkan salam sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tangan-Mu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam batin, dalam hatimu harapan kami semua, ya Allah Bapa Surgawi. Bersama Putra dan Roh-Mu, kabulkanlah doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, jawablah aku, sebab aku miskin dan bersengsara. Peliharalah aku karena aku mengasihi Engkau. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhanku. Kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Gembirakanlah hati hamba-Mu, sebab kepadamulah ku arahkan hatiku ya Tuhan. Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni ya Tuhanku. Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau pasti menjawab aku. Tidak ada dewata yang menyamai Engkau ya Tuhanku, tak ada karya yang setara dengan karyamu. Segala bangsa akan datang menyembah Engkau dan akan memuliakan nama-Mu ya Tuhanku. Sungguh agung Engkau dan megah karya-Mu. Engkaulah Allah dan tiada lain. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan, agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku ya Allah Tuhanku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu berlimpah kepadaku, Engkau melepaskan aku dari alam maut, ya Allah. Orang yang angku bangkit menyerang aku, gerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mengindahkan Dikau. Tetapi Engkaulah Allah penyayang dan penuh kasih, Tuhan yang sabar, penuh kasih setia. Perhatikan dan kasihanilah aku, curahkanlah aku kekuatan kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah putra sahayamu. Nyatakanlah satu tanda kebaikan bagiku, supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu. Semoga Engkau menolong dan menghibur aku ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Bacaan singkat.
diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika bab 5 ayat 1 sampai 10. Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabda-Mu yang kami taburkan dalam kegiatan kami hari ini, Kau tumbuhkan sampai berbuah masak bagi panenan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasihan-Nya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Salam Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa kami, bila kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya, ya perawan yang terpuji. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini dan semua mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.